Dalam penggolongannya, statistik ini akan dipisahkan menjadi deskriptif dan statistika inferensial. Apabila dia deskriptif, dia hanya menggambarkan statistik sederhana seperti menggunakan mean, modus, median. Kemudian kalau inferensial, maka ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu parametrik dan non-parametrik. Kalau statistika inferensial parametrik ini biasanya datanya berupa interval atau rasio, sedangkan inferensial non-parametrik datanya berupa nominal atau ordinal. Ini nanti kita akan bahas di belakang, singkat saja. Deskriptif seperti penggambaran penduduk, atau misalkan Anda memberi suatu gambaran mengenai morfologi cacing kremi, itu namanya deskriptif. Yang perlu diingat adalah data selalu bersifat atau berbentuk angka. Kalau misalkan ada data, kalau misalkan saya penelitian ya mengenai PHBS, seberapa sering Anda melakukan cuci tangan? Tentu pilihannya adalah sering, sangat sering, jarang, ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak pernah. Bisa kita kasih poin. Jadi yang sering tadi kita terjemahkan menjadi misalkan sangat sering, kita kasih poin 4, sering kita kasih poin 3, kadang-kadang kita kasih poin 2, dan tidak pernah kita kasih poin 1. Itu. Jadi apapun datanya harus dirubah menjadi bentuk angka. Kemudian ditinjau dari sifat, ada diskrit, artinya tidak ada pencacahan di belakangnya. Contoh, berapa umur kamu? Nah, kalau dinyatakan dengan tahun, ya harus ngomong 32 tahun, 18 tahun, atau 21 tahun. Di diskrit tidak mengenal, 21,5 tahun tidak ada, jadi harus dibulatkan ke atas. Itu diskrit. Misalkan, berapa umurnya? Pada rentang sebenarnya 21,5 tahun. Ya, kita harus menyebut bahwa umur saya adalah 22 tahun. Itu data diskrit. Kemudian continue. Ini berasal dari data pengukuran atau berat badan, tinggi badan. Artinya boleh ada yang namanya koma. Berapa umur kamu? 21,5. Berapa tinggi badan kamu? 54,3. Pendek sekali. Berapa berat badan kamu? 65,8. Nah, itu namanya data continue. Ditinjau dari aspek waktu diganti menjadi time series. Time series itu artinya datanya diambil secara bertahap. Dan yang kedua, cross section. Artinya apa? Cross section adalah penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan tempat tertentu saja. Kalau misalkan penelitian Anda di mana? Di kampus 3 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kalau Anda ditanya, kesimpulannya bisa nggak diterapin di kampus 2? Jawabannya nggak bisa. Kemudian data ditinjau dari aspek pengukuran. Ada data nominal, ada data ordinal, data interval, data rasio. Seringkali saya menyingkat ini supaya mempermudah ingatan, itu data NOIR. Nominal, ordinal, I-nya interval, R-nya rasio. Data nominal ini data paling rendah. Apa sih? Yaitu pembagian yang tidak ada tingkatan. Contoh, jenis kelamin, ya, warna kulit, nomor HP, meskipun itu adalah nomor, tetapi tidak ada yang membagi-bagi. Ini nomornya 99, ternyata lebih bagus, tidak ada. Kemudian data bersifat ordinal. Ada peningkatan di situ. Misalkan, Anda cuci tangan berapa kali dalam sehari? Ada yang mengatakan sering. Nah, sering ini tentu poinnya akan lebih tinggi daripada jarang. Ya, ini namanya data ordinal. Kemudian data interval. Ada dua ciri pokok dari data interval. Yang pertama memiliki nol mutlak, dan yang kedua adalah memiliki rentang yang ditentukan oleh sifat data tersebut. Nol mutlak itu apa? Contohnya kita ngomong suhu. Suhu itu satuannya bisa Celsius, bisa Fahrenheit. 0 derajat Celsius tentu berbeda dengan 0 derajat Fahrenheit. Anda bisa menemukan contoh yang lain. Kemudian rasio. Rasio ini merupakan data yang seringkali digunakan, yaitu hasil dari pengukuran. Contoh, tadi ada berat badan. Berapa berat badanmu? 68,5. Ini hasil pengukuran, masuk data ke rasio. Ini adalah gambaran perbandingan tadi. Ya.
sifat-sifat skala pengukuran tadi. Anda bisa baca sendiri, di slide sudah ada. Ini saya kasih contoh ya, nanti Anda aplikasikan ke soal-soal yang lain. Tentukan data ini termasuk data diskrit atau kontinu. Jumlah sapi yang dikorban di Pondok Al-Islah. Nah, ini ya termasuk data apa? Ya tentu dia data diskrit. Gak mungkin kita motong sapi berapa? Sapi misalkan 5,2 sapi, nggak mungkin. Jumlah pengunjung yang datang di Ramayana per hari. Oh, ini kalau ada yang datang berapa? 2000,1. Satu ini kakinya saja, ini nggak mungkin. Ini contohnya. Anda bisa membuat keputusan sendiri di situ. Kemudian, apakah data tersebut masuk ke data nominal, ordinal, interval, atau rasio? Skor IQ mahasiswa. IQ itu punya rentang. Ya, rentangnya sekitar 30 kalau nggak salah sampai 120-an. Ini sehingga dia masuk ke data interval. Jarak perjalanan jelas di hasil pengukuran masuk rasio. Nilai mahasiswa dalam ujian statistik masuk interval, bisa rasio. Klasifikasi mahasiswa berdasarkan tempat kelahiran. Nah, ini masuk ke nominal ya. Lahir dimanapun sebenarnya sama saja, cuma identity saja. Jumlah jam mengajar ya, jelas rasio. Luas areal, rasio, nomor HP. Nomor HP berarti dia nominal. Oke, sekian bisa ditanyakan di grup chat.